Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Lembah Hujan, Lingkaran Tak Berujung, Part 3 End of Story. Kita mulai dari cerita sebelumnya. Raka terjatuh ke tanah. Kakinya tersandung sesuatu yang tidak terlihat, membuat tubuhnya tersungkur. Dila berteriak, berlari ke arahnya. Raka! Apa yang terjadi? Raka mencoba bangkit, namun ketika ia menoleh ke tanah di sekitarnya, ia melihat sesuatu yang mengerikan. Bekas jejak kaki panjang, tidak seperti manusia, menjalar di sekitar mereka. Jejak itu berputar-putar mengelilingi mereka, menuju tempat yang tadi mereka tinggalkan di puncak gunung. Bimo menggigil. Itu jejak yang sama dengan yang kita temui di tenda. Itu jejak yang mengikuti kita. Apa ini? Teriak Nadia, wajahnya pucat. Apa yang kita lakukan? Kita harus pergi dari sini. Sekarang. Namun, suara di sekitar mereka berubah menjadi teriakan keras, suara seseorang yang sedang dipanggil dari kedalaman kabut. Kalian tidak bisa melarikan diri. Kalian sudah dipilih. Davin meremas buku catatannya. Ini bukan hanya tentang kita. Gunung ini bukan tempat yang sembarangan. Ini lebih dari sekadar tempat pendakian. Lembah hujan ini memilih siapa yang datang dan siapa yang tinggal. Mereka mulai berlari, namun tidak ada jalur yang jelas. Seperti terperangkap dalam pusaran waktu, mereka terus berputar di tempat yang sama. Setiap langkah membawa mereka kembali ke tempat yang mereka coba tinggalkan. Tiba-tiba, Arga, atau sosok yang menyerupainya, muncul di depan mereka, lebih dekat dari sebelumnya. Kali ini, senyumannya tidak lagi tampak ramah. Mata Arga kosong, mengerikan, seolah menunggu mereka dengan penuh keinginan. Aku sudah menunggu kalian. Kalian akan bersama kami, selamanya. Dila merasakan sesak di dadanya. Tidak. Kami harus keluar. Kami hidup. Kami masih bisa. Namun saat ia menatap ke depan, ia melihat tubuh Arga yang asli tergeletak di tepi sungai, bergerak perlahan. Mayat itu kini lebih hidup dari sebelumnya. Tubuhnya berkerut, seolah sedang bangkit dari kematian. Sosok yang ada di hadapan mereka berubah, menyatu dengan kabut. Dalam sekejap, Arga yang berdiri di depan mereka kini menjadi sosok hitam legam yang tampak tidak manusiawi, seperti bayangan yang hidup, menyatu dengan alam gunung. Raka terengah, tubuhnya gemetar. Ini bukan Arga. Bukan Arga kita. Tiba-tiba, Raka merasakan sesuatu yang mengerikan. Jejak mereka semua mulai menghilang. Tanah di sekitar mereka mulai menggulung, membentuk pusaran, menarik mereka masuk. Seolah dunia ini bukan lagi tempat yang mereka kenal. Mereka terjebak. Tidak ada jalan keluar. Raka berlari ke depan, berusaha mencari jalan keluar, tapi semakin ia berlari, semakin banyak jejak itu muncul, semakin banyak bayangan yang muncul. Semua memutari mereka, mengepung mereka. Dan di kejauhan, suara tawa yang familiar terdengar. Tawa Arga. Kalian sudah terjebak. Seperti aku, kalian tidak akan pernah meninggalkan lembah hujan. Tiba-tiba, kabut itu menyelimuti mereka sepenuhnya, dan semua suara menghilang. Tidak ada langkah, tidak ada tawa, tidak ada teriakan. Hanya ada keheningan yang menyelimuti, seperti mereka telah ditelan oleh gunung itu sendiri. Keheningan itu terus menghantui mereka. Tanpa suara, tanpa cahaya, hanya ada kabut yang menyelimuti, gelap dan pekat, seperti dunia yang terperangkap di dalamnya. Mereka merasa seperti bukan lagi berada di dunia yang mereka kenal, tapi di tempat yang sama sekali berbeda, sebuah dimensi lain yang diatur oleh kekuatan yang tidak mereka mengerti. Dila merasa tubuhnya semakin lelah. Kakinya hampir tak mampu melangkah, dan nafasnya tersengal-sengal. Namun, meskipun dia merasa lelah, ada semangat aneh yang tetap membawanya berjalan. Seperti ada sesuatu yang mendorongnya untuk maju, meskipun jalan yang ada semakin gelap. Dila, kamu baik-baik saja? Tanya Raka, dengan suara serak. Wajahnya kelihatan pucat, seperti kehilangan harapan. Dila menoleh, dan dia bisa melihat ekspresi yang sama di wajah teman-temannya. Mereka semua tampak lelah, namun ada sesuatu yang berbeda. Mereka terjebak dalam kabut ini, seperti terperangkap dalam lingkaran waktu yang tak berujung. Namun, di dalam keheningan itu,
Tiba-tiba Dila mendengar suara. Suara yang familiar. Suara Arga. Aku tahu kalian tidak akan pernah melarikan diri. Suara itu menggema, berputar-putar di sekitar mereka, seakan berasal dari segala arah. Dila menahan napas. Jangan bilang kita sudah mati. Tentu saja tidak. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Kalian hanya tidak bisa keluar. Tidak ada yang bisa keluar dari lembah hujan. Suara itu menghilang, dan kabut semakin menebal. Seperti sesuatu yang menghisap mereka, menarik mereka semakin dalam ke dalam dunia yang lebih gelap. Tapi, Davin berbisik, matanya terbuka lebar, tidak mungkin kita sudah mati. Kita masih bisa keluar dari sini, kita harus bisa keluar. Kalau kita terus berlari pasti ada jalan keluar. Namun, kata-kata itu hanya membawa ketegangan lebih dalam. Raka merasa hatinya makin berat. Tidak ada yang pernah keluar. Itu yang dia katakan. Dan kita hanya menjadi bagian dari cerita yang tak berujung. Saat itu, tiba-tiba, ada suara gemuruh dari jauh. Mereka berhenti sejenak, memandangi kabut yang mulai menggulung lebih rapat. Di tengah kabut, mereka melihat sebuah cahaya yang muncul perlahan, semakin terang. Ada apa itu? Nadia bertanya, suaranya penuh kebingungan dan ketakutan. Cahaya itu semakin terang, dan semakin dekat. Ketika mereka berjalan menuju cahaya itu, mereka melihat sebuah pintu besar terbuka di antara kabut, terbuat dari kayu tua dan usang, dihiasi dengan ukiran misterius yang hampir tidak terlihat karena lapisan lumut. Di dalamnya, ada cahaya putih yang bersinar terang, seperti menggoda mereka untuk memasuki tempat itu. Pintu, Raka berbisik. Ini seperti bukan tempat yang kita kenal. Davin melangkah maju, meskipun jantungnya masih berdebar. Mungkin ini adalah jalan keluar, jika kita ingin bebas dari sini. Namun, sesaat sebelum mereka masuk, suara Arga kembali terdengar, lebih keras kali ini, seolah berasal dari seluruh penjuru. Jangan masuk ke sana, itu bukan jalan keluar. Itu jalan untuk mengikat kalian lebih dalam lagi. Mereka semua berhenti, keringat dingin mengalir di dahi. Apakah mereka harus mempercayai suara itu? Arga yang sudah mati? Atau apakah mereka akan tetap melangkah, mencoba meraih harapan terakhir? Tapi kalau kita tidak masuk ke sana, kita tidak akan pernah tahu, ujar Dila, dengan suara yang hampir tak terdengar. Raka menghela napas panjang. Tidak ada pilihan lain. Dengan keberanian yang tersisa, mereka melangkah memasuki pintu besar itu. Begitu mereka melangkah melewati ambang pintu, kabut itu langsung menghilang, dan mereka terjatuh ke dalam ruang yang sangat gelap. Dan ketika mereka membuka mata mereka menyadari sesuatu yang mengerikan. Mereka tidak berada di tempat yang sama lagi. Mereka tidak berada di gunung lembah hujan. Mereka tidak berada di dunia yang mereka kenal. Mereka kembali ke awal. Tepat di depan mereka, sebuah papan kayu tua muncul, sama seperti papan yang mereka temui di jalur pendakian pertama mereka. Tulisan itu jelas terbaca. Kanan, jalur lama, ditutup. Kiri, jalur baru, resmi. Raka menatap papan itu dengan mata terbuka lebar. Kita kembali ke sini? Ini sama seperti saat pertama kali kita datang. Mereka melihat ke sekeliling. Gunung lembah hujan tampak sepi, namun ada rasa kegelisahan yang memenuhi udara. Ada perasaan asing yang tiba-tiba menguasai mereka, seolah mereka sudah tidak berada di dunia yang nyata. Tiba-tiba, suara Arga terdengar sekali lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Kalian tidak akan bisa lari. Kalian terjebak di sini selamanya. Ini adalah tempat yang sudah memilih kalian. Kalian tidak akan pernah bisa meninggalkan lembah hujan. Dan ketika mereka menoleh, mereka melihat Arga berdiri di atas batu besar, senyum tipis di wajahnya, seperti sebuah pertanyaan yang tidak akan pernah terjawab. Akhirnya, mereka menyadari kebenaran yang mengerikan. Mereka tidak hanya terjebak di gunung ini. Mereka terjebak dalam waktu yang terus berulang, dalam lingkaran tak berujung yang diciptakan oleh gunung itu sendiri. Mereka adalah bagian dari cerita yang tidak akan pernah berakhir. Lembah hujan tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Mereka berdiri di sana, di depan papan kayu tua yang sama, dengan pilihan yang tampaknya tak berujung. Semua suara, semua perasaan, seakan dibekukan dalam waktu. Tak ada yang bisa mereka lakukan selain melihat Arga yang kini berdiri di atas batu besar, menatap mereka dengan senyum tipis yang semakin menakutkan.
Senyuman itu, yang dulu terasa hangat dan akrab, kini terasa dingin, seperti sebuah peringatan. Apa yang harus kita lakukan? Dilla berbisik, suaranya serak. Kenapa kita kembali ke sini? Kenapa tidak ada jalan keluar? Raka menggenggam erat tangannya. Kita seharusnya sudah pergi, tapi kenapa semuanya terasa kembali seperti semula? Bimo memandang sekeliling dengan tatapan kosong. Kita seperti terjebak dalam lingkaran. Tiap langkah kita, tiap pilihan yang kita buat, selalu membawa kita ke tempat yang sama. Davin, yang sejak awal selalu berusaha mencari penjelasan rasional, kini mulai merasakan kebenaran yang mengerikan. Kita tidak bisa keluarkan? Suara itu datang lagi, kali ini lebih berat, lebih mendalam, seolah menggema dari dalam bumi itu sendiri. Arga yang ada di atas batu menatap mereka, matanya kosong, tapi suara yang keluar dari mulutnya penuh dengan keinginan yang aneh. Kalian terjebak. Suara Arga terngiang, mengguncang mereka. Tidak ada jalan keluar. Gunung ini memilih kalian karena kalian adalah bagian dari takdirnya. Gunung ini menunggu mereka yang hilang. Yang hilang? Raka bertanya dengan suara tercekat, mencoba menahan rasa takut yang semakin melanda dirinya. Arga menjawab dengan tatapan yang lebih dalam. Ya, yang hilang seperti aku. Seperti kalian yang datang ke sini dan tidak pernah benar-benar pulang. Gunung ini memiliki cara untuk menjebak jiwa-jiwa yang tidak siap. Kalian merasa hidup, tetapi kalian sudah mati sejak lama. Semua terdiam. Wajah mereka pucat, tubuh mereka kaku. Mereka tidak bisa berteriak, tidak bisa bergerak. Terkurung dalam dunia yang terisolasi, di mana waktu tidak berjalan, dan tak ada yang bisa dimulai atau diakhiri. Tiba-tiba, Raka merasakan sesuatu yang sangat familiar, sebuah panggilan dalam dirinya, seolah suara itu berasal dari dalam sang tubuhnya sendiri. Panggilan yang mengatakan bahwa ia tidak pernah meninggalkan gunung ini. Ia hanya terlena dalam waktu yang terulang, terperangkap dalam bentuk fisik yang berbeda, tetap menjadi bagian dari kisah yang tak berujung. Kami yang terperangkap di sini, kata Arga, seolah mendengar suara Raka. Kalian tidak akan ingat siapa kalian sebenarnya. Karena kalian adalah bagian dari gunung ini. Wajah-wajah yang muncul, tubuh-tubuh yang berjalan, itu semua hanya sebuah perwujudan. Kalian adalah ruh yang terjebak dalam siklus yang tidak pernah berakhir. Davin, yang lebih dari siapapun mencoba untuk memahami realitas, tiba-tiba tampak terperangkap dalam penglihatannya sendiri. Tidak. Ini tidak benar. Kami manusia. Kami hidup. Kami bisa keluar. Arga menatap dengan sorot mata kosong. Apa yang kalian sebut hidup? Hanya sekadar perjalanan menuju kematian. Itulah yang gunung ini tawarkan. Waktu terhenti. Dan kalian, bagian dari proses itu. Tiba-tiba, kabut kembali turun. Namun kali ini, kabut itu bukan sekadar kabut tipis yang menutupi pemandangan, tetapi seperti semacam tirai gelap yang menyelimuti alam mereka. Semua menjadi lebih kabur, lebih hampa. Dilla merasakan jantungnya berdegup sangat keras. Kita harus mencari cara keluar. Ini tidak bisa terjadi. Ini tidak mungkin. Namun, suara Arga kembali menggema, seolah tidak bisa dihindari. Kalian sudah tahu, kalian hanya tidak ingin menerima kenyataan. Ini adalah tempat yang tidak bisa dimengerti oleh mereka yang masih berpegang pada kehidupan. Kalian ingin bebas? Lupakan semuanya. Lupakan siapa kalian, apa yang kalian kenal. Ini adalah rumah baru kalian. Saat itu, perasaan aneh merayap ke dalam diri mereka, mengikis rasa takut menjadi sesuatu yang lebih besar, penyerahan diri. Mereka mulai merasa seperti ada yang hilang dari diri mereka, seperti ingatan mereka semakin kabur, semakin jauh dari dunia yang nyata. Bimo mendekat ke Raka. Aku merasa seperti kita pernah melihat ini sebelumnya. Seperti sudah pernah ada di sini, sebelumnya dan kita tidak ingat. Raka menatap teman-temannya satu persatu. Semuanya terlihat bingung, bahkan lelah dalam bentuk yang tak terucapkan. Sesuatu dalam diri mereka terjalin, satu benang merah yang membawa mereka ke takdir yang tak bisa mereka hindari. Mereka tidak bisa melarikan diri. Mereka tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Arga, yang kini menghilang kembali dalam kabut, berkata perlahan, seperti menyampaikan peringatan terakhir. Tidak ada jalan keluar teman-temanku. Tidak ada kebebasan, hanya lingkaran tanpa akhir.
Mereka berbalik, berlari ke arah yang berbeda, mencoba mencari jalan keluar dari kabut, tetapi langkah mereka hanya membawa mereka kembali ke tempat yang sama. Mereka terjebak, dan kali ini, tidak ada suara lagi yang bisa mereka dengar. Tidak ada yang bisa mereka ucapkan. Gunung lembah hujan tidak akan membiarkan mereka pergi. Dan mereka, seperti semua yang datang sebelumnya, menjadi bagian dari kisah tak berujung gunung lembah hujan. Seperti bayangan yang tak pernah menghilang, mereka terjebak di antara dunia hidup dan mati, selamanya. Dan cerita selesai di sini. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Lembah Hujan, Lingkaran Tak Berujung, berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.